Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita berjumpa dengan tim Dai Nusantara. Maka kami akan menanyakan kepada Ki Ageng Mageti masalah apa peranan amalan-amalan yang bersanadkan pada hawa negatif. Demikian pertanyaan saya kepada Ki Ageng Mageti, mohon dijelaskan dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu ke tim Dai Nusantara dengan konten-konten yang lebih membangun pada jiwa-jiwa yang murni, jiwa-jiwa yang lebih baik. Jadi kami akan menjelaskan tentang amalan-amalan yang bersanad pada hawa negatif. Jadi ini kalau diterangkan memang banyak, halus sekali, tapi kami akan mengambil garis besarnya, yaitu tentang pembaiatan. Yang pasti rata-rata itu umat Islam itu terdapat pada pembaiatan. Saat pembaiatan maupun pengisian dalam diri seseorang. Yang saya tahu, saat pengisian pun yang mengisi pun tidak tahu, yang diisi apalagi lebih tidak tahu. Ya, ini yang menjadi sangat bermasalah. Kenapa? Banyak orang-orang yang mengatakan golongan jin, setan maupun iblis serta siluman itu selalu dikaitkan dengan karomah. Nah, ini yang selalu menjadi masalah besar bagi umat-umat yang ingin bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diisi saja sudah tidak tahu, yang mengisi tidak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Karena hatinya itu gelap, selalu berhubungan dengan hawa negatif, maka hatinya sudah gelap. Pas itu pikirannya pun juga gelap, sulit untuk diberi pencerahan, itu memang sangat sulit. Jadi tentang orang yang sudah dibaiat, yang dimasukkan adalah rata-rata hanyalah sebangsa hawa negatif. Maka dari itu berhati-hatilah. Dan saat hawa negatif sudah dimasukkan dalam tubuh seseorang, itu akan diberi arahan oleh tokoh-tokoh spiritual maupun tokoh-tokoh yang lain, yaitu amalkanlah ayat ini, Asmaul Husna ini, hizib ini. Nah, ini yang menjadi masalah. Disuruh mengamalkan, tapi pada dasarnya dalam tubuh itu kalau sudah diberi dasar sejenis hawa negatif, maka amalan-amalan sebanyak itu akan masuk ke ranah hawa negatif tadi. Jadi amalan-amalan itu kalau yang menerima hawa negatif, sudah pasti orang yang mengamalkan itu tidak mendapat apa-apa atau tidak mendapat respon apa-apa dari Yang Maha Kuasa. Yang memberi respon, yang menerima itu adalah hawa negatif, karena yang diisi dalam tubuh itu juga hawa negatif. Maka dari itu berhati-hatilah
kalian saat dibaiat itu benar-benar paham apa tidak, itu loh. Nah, itu yang menjadi masalah. Yang membaiat saja tidak paham, maka dia pun tidak tahu. Oh, dulu dari guru saya suruh nurunkan ini, dulu dari kiai saya suruh menurunkan ini untuk ini gunanya untuk ini gunanya untuk ini. Ya, ini yang menjadi masalah. Maka dari itu marilah kita kembali kepada tauhid yang sebenarnya. Tauhid yang sebenarnya adalah Nur Muhammad itu sendiri. Insya Allah dengan tauhid Nur Muhammad nanti akan saya bikin konten yang akan datang. Jadi ini saya kembali, yaitu hawa negatif. Dia akan berada di ranahnya hawa nafsu. Amalan-amalan sekian banyak itu yang disuruhkan oleh ahli spiritual itu, amalan itu akan masuk ke ranah hawa nafsu, bukan hawa Nur Muhammad, tapi masuknya ke ranah hawa nafsu atau 4 elemen tadi itu. Jadi kalau punya amalan-amalan itu kalau masuk ke ranah hawa nafsu, maka yang terjadi adalah jiwa yang gelap, pikirannya gelap. Kalau terlalu banyak, maka dia akan bisa menjadi stres karena tidak tahan dengan amalan-amalan yang dilaksanakan tadi. Maka dari itu berhati-hatilah saat dibaiat. Yang membaiat itu harus benar-benar orang yang bermakrifat, bermakrifatkan Nur Muhammad. Kalau bermakrifatkan Nur Muhammad itu bisa membedakan mana yang negatif dan mana yang positif. Maka dari itu kembalilah pada jalan yang lebih sempurna. Maka dari itu kita harus berhati-hati siapa kalian, siapa yang membaiat, dan siapakah yang masuk dalam tubuhmu. Maka dari itu janganlah bangga dengan kehebatan, janganlah bangga dengan keajaiban, dan janganlah bangga dengan kekuatan. Semuanya itu hanyalah hawa negatif yang berperanan. Hawa negatif itu hanya mengelabui agar kalian itu mudah disesatkan, mudah ditenggelamkan pada lingkup kegelapan. Maka dari itu janganlah sekali-kali mau dibaiat pada orang-orang yang tidak jelas sanadnya, tidak jelas keilmuannya, dan tidak jelas pada ayat-ayat atau asma Allah yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang ada harus penanaman yang amalan-amalan yang bersanad. Apabila amalan-amalan yang tidak bersanad itu selalu menjerumuskan pada jalan-jalan kegelapan dan jalan-jalan yang menyesatkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka dari itu berhati-hatilah untuk berbaiat. Yang lebih utama adalah berbaiatlah pada orang-orang yang sudah disahkan sanadnya, yang sudah disahkan kesempurnaannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.